Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Alasani dari kelas 11 tingkat 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah fitur yang ada pada Mikrotik Administration, yaitu hotspot. Nah, di sini kita akan belajar apa yang namanya hotspot dan bagaimana cara melakukan konfigurasinya dan belajar cara topologinya juga. Nah, agar lebih singkat dalam ini, langsung saja kita pembahasan pada video selanjutnya. Let's go. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa yang namanya hotspot atau definisi dari hotspot itu apa. Nah, di sini kita tidak akan membahas sebuah fitur pada Mikrotik, yaitu hotspot. Nah, sudah banyak yang diimplementasikan bahwa fitur hotspot ini pada dunia nyata mungkin sudah banyak dalam dunia nyata untuk pengimplementasinya, termasuk saya sendiri. Kebanyakan orang menyebut akses internet yang disebarluaskan via wireless pada public area seperti kafe, mall, dan perpustakaan adalah layanan hotspot. Tapi tidak hanya sebatas itu, sebenarnya hotspot terutama di Mikrotik Administration adalah sebuah sistem untuk memberikan sebuah fitur autentifikasi pada user yang akan menggunakan jaringan. Jadi, untuk bisa akses ke jaringan tersebut, maka klien atau pengguna diharuskan memasukkan username dan password pada bagian login page-nya. Nah, kita bisa lihat pada gambar pada tampilan ini bahwa di sini terdapat suatu router yang menjalankan fitur hotspot. Ada satu router yang menjalankan fitur hotspot, dan ketika ada klien yang terhubung atau ingin terhubung, maka harus menggunakan login username atau passwordnya. Nah, di sini untuk akses internet menggunakan komputer kita, baik menggunakan wireless client ataupun wire client, ataupun di sini akan menggunakan wireless client atau wire client, harus memasukkan username dan passwordnya terlebih dahulu pada login page yang tersedia. Biasanya login page ini terdapat pada halaman web browser. Jadi kebanyakan wifi hotspot itu tidak di password, akan tetapi semua user client ketika ingin connect ke router kita untuk memanfaatkan internet, maka dia harus diarahkan login di web browser dan masukkan password. Jadi tiap user bisa login ke username dan password yang berbeda-beda sesuai yang diberikan oleh Mikrotik administratornya. Metode semacam inilah yang kita bisa temukan pada kampus, wifi, area wifi kampus, wifi cafe, perpustakaan, sekolah, dan lain-lain yang terkenal dengan tempat kumpul atau yang biasa dimanfaatkan untuk melakukan koneksi internet atau menggunakan internet, ya, atau termasuk pada area publik. Nah, di sini hotspot juga memiliki kelebihan yang dimana satu, dapat mengkonfigurasi jaringan yang bisa dijalankan dengan username dan password yang tertentu. Jadi tidak sembarang orang bisa terhubung ke akses jaringan pada router kita. Jadi harus melakukan konfigurasi jaringan yang bisa dijalankan dengan username dan password. Jadi intinya bisa melakukan username dan password. Yang kedua, dapat melakukan manajemen terhadap user-user tertentu, misal mengatur durasi tahap penggunaan hotspot dan user, ataupun membatasi beberapa besar data yang di-download ataupun di-upload di setiap usernya, dan juga dapat mengatur konten apa saja yang bisa diakses ataupun yang tidak bisa diakses oleh setiap usernya. Nah, itulah untuk penjelasan lebih detail tentang hotspot. Nah, kita bisa lanjut pada video selanjutnya, yaitu membuat topologi dan konfigurasinya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu yang namanya fitur hotspot pada Mikrotik Administration. Sekarang kita akan membuat topologi dan juga cara pengkonfigurasinya, yang dimana kita akan awali dan membuat topologinya terlebih dahulu. Kita pilih network, kita kasih nama internet saja, terus kita busnya adalah NAT, terus kita ikonnya adalah kita ganti cloud PNG, kita select, terus kita save.
Nah, sekarang kita sudah menggunakan internet. Sekarang kita tambahkan untuk mikrotiknya sebagai router hotspot, kita ganti nama yaitu router hotspot. Terus kita seperti biasa untuk key optionnya kita hapus, kita pergi save. Setelah sudah, kita tambahkan untuk desktopnya yang bernama Docker IO. Kita pilih Pinetlab Linux desktop, kita kasih desktop Linux. Terus untuk ikonnya kita ganti juga, kita cari yang namanya desktop, kita pilih desktop PNG yang keempat. Terus kita klik di mana saja, ETH1 DHCP nya kita checklist, primary console nya kita ganti RDP. Kalau sudah, kita pergi save. Nah, kalau sudah, kita hubungkan untuk router hotspotnya, kita hubungkan dari ether dari ESP ke Ether 1 pada router hotspot, dan untuk Ether ininya langsung ke desktop Linux, Ether 1 dari desktop Linux, dan hotspotnya dari Ether 2, kita save. Kalau sudah, kita nyalakan untuk router hotspotnya. Nah, sudah menyala, kita gantian yang desktop Linux-nya. Nah, kita tunggu beberapa saat. Kalau enggak, kita transfer saja biar cepat selesai untuk penyalaannya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita sudah menyalakan semuanya ya, karena kita sudah transfer tadi menyalakannya. Kita coba masuk pada router hotspotnya. Nah, kita klik admin, langsung skip saja untuk passwordnya, kita end. Terus Ctrl C, kita langsung ganti nama system identity set name router hotspot, kita enter. Nah, kalau sudah berganti nama, kita kembali, terus kita coba nyalakan untuk desktop Linux-nya. Kita tunggu beberapa saat, kita klik OK. Kita tunggu sambil tinggal dulu untuk setting ke hotspotnya. Terus kita masukkan cek IP DHCP lainnya, kita print. Nah, kita sudah berhasil mendapatkan IP-nya. Nah, sebelum kita masuk kepada Winbox, kita akan cek kepada command prompt. Kita masukkan root add ini, yaitu IP mikrotik 10.0.1.7.0 dan mask 255.255.255.0, dan untuk IP-nya adalah ini adalah IP dari virtual machine pada Pinetlab-nya. Itu masukkan IP yang ini, terus kita enter. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah melakukannya tapi tidak ke record, jadi kalian harus ketikkan yang ini ya ketika ingin masuk pada Winbox. Nah, terus kita masuk pada Winbox-nya. Kita open, kita tunggu beberapa saat. Kita masukkan yaitu 10.137, titiknya adalah 150 ya, karena di sini IP pada mikrotiknya adalah 150. Kita connect. Nah, kita sudah berhasil login. Nah, kita sudah berhasil untuk melakukan setting pada topologi DHCP-nya. Nah, pada video selanjutnya kita akan melakukan setting untuk konfigurasi pada hotspotnya, sekaligus melakukan uji coba apakah berhasil atau tidak. Kita lanjut pada video selanjutnya. Let's go. Nah, pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat topologi untuk konfigurasi hotspotnya. Jadi sekarang kita akan lanjut pada konfigurasi hotspotnya, yaitu
Di sini kita akan melakukan konfigurasi hotspot pada MikroTik Administration pada Pinet Lab kita ini. Untuk berjalannya hotspot pada MikroTik sebenarnya kita memerlukan beberapa service atau konfigurasi yang diperlukan seperti menggunakan IP address, DHCP server, terus firewall NAT dan failover filter, proxy, dan juga yang lainnya yang berkaitan dengan konfigurasi hotspotnya. Nah, tapi dengan menggunakan fitur bantuan hotspot pada MikroTik System Administration ini, semua yang tadi satu persatu melakukannya seperti kita melakukan IP DHCP, IP server, IP address, proxy, firewall NAT, firewall filter, dan yang lain-lain. Nah, dengan menggunakan fitur yang namanya hotspot, maka kita tidak akan melakukan konfigurasi tersebut dan akan dikonfigurasikan secara otomatis. Nah, sekarang kita masuk pada Windows Box ya. Terus kita pilih IP, kita pilih hotspot. Yang dimana di sini kita terdapat banyak menu atau tab, ada server, server profile, user profile nanti yang akan kita gunakan, dan juga fitur tab yang baru yang lainnya. Nah, pada di sini kita akan melakukan yang namanya server. Kita tambahkan maksudnya kita masuk ke hotspot setup, terus kita masukkan kepada header 2, kita next. Nah, di sini kita masuk untuk IP-nya, kita menggunakan IP otomatis yang dimana ini yang digunakan ketika kita ingin melakukan konfigurasi hotspot setup. Untuk IP-nya secara otomatis ini kita sudah mendapatkan, dan ketika kita checklist ini kita tidak akan melakukan konfigurasi firewall-nya. Kita jadi checklist saja biar cepat. Kita next. Kita ini untuk IP-nya dari range 2 sampai 254, kita next. Kita select sertifikatnya adalah non, tapi jika kalian mempunyai sertifikat pada SSL sertifikat maka kita bisa masukkan, tapi karena saya tidak punya, kita non. Terus kita next. Data servernya kita isi yaitu 8.8.8.8. Kita tambahkan lagi untuk dan servernya itu 8.8.4.4. Kita next, dan S6 nya adalah kita kasih nama hotspot Fikri 28.co id.id. Terus kita teks, untuk usernya kita kasih nama m.fikri saja, dan passwordnya adalah 2828. Kita next. Kita tunggu beberapa saat, dan kita sudah berhasil melakukan setup as topologinya. Kita klik OK. Terus setelah itu kita masuk pada Pinet Lab-nya. Kita akan melakukan uji cobakan pada desktop Linux-nya dengan cara kita akan cek IP address-nya terlebih dahulu pada menu, terus kita pilih System Tool, kita pilih Elect Terminal, kita cek IP A. Nah, kita sudah berhasil kita belum berhasil mendapatkan IP-nya. Kita coba kita matikan terlebih dahulu. Kita matikan saja terlebih dahulu. Kita matikan, terus kita nyalakan lagi. Nah, kita sudah berhasil menyalakan. Kita coba masukkan lagi, connecting, kita klik OK. Kita coba cek dulu apakah ada konfigurasi yang salah. Oke, kayaknya udah benar. Terus kita kembali pada Pinet Lab-nya. Nah, kita sudah berhasil. Kita masuk ke menu, terus kita pilih System Tools, terus kita Elect Terminal. Kita coba cek IP A.
Nah, kita sudah berhasil mendapatkan IP DHCP servernya yaitu 10.5.50.23. Nah, cara pengujiannya kita akan masukkan pada Mikrotik. Kita tunggu beberapa saat. Masuk ke Chrome maksudnya ya, kita tunggu beberapa saat. Mungkin akan sedikit nge-lag, tetapi kita tunggu saja beberapa saat ya. Untuk bisa tampil pada tampilan Google Chrome ini. Oke, kita sudah berhasil masuk ke Google Chrome-nya. Kita coba cari ya. Nah, itu kita cari, searching-nya adalah mikrotik.co.id. Kita enter. Kita tunggu beberapa saat agar bisa masuk ke halaman tersebut. Nah, kita sudah masuk tampilannya. Kita masukkan username-nya adalah tadi m Fikri. Passwordnya adalah 2828. Kita connect. Kita tidak saja. Nah, kita sudah berhasil login ke usernya atau ke hotspotnya. Untuk tampilannya sama persis ya, yaitu Citra Web dengan resminya. Jika kita cari apapun maka kita bisa langsung terkoneksi dengan internetnya. Nah, kita coba cari ya, untuk bisa memastikan bahwa ini sudah bisa terhubung ke internet. Kita coba cari Manchester United ya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini kita sudah bisa mencari laman dari Manchester United ini, yang dimana di sini ada tampilan dari Manchester United-nya, skor aslinya yaitu 3-2. Nah, itulah untuk tampilan untuk ketika kita sudah berhasil mencari search Google dengan menggunakan fitur hotspot pada admin Mikrotik Administration. Nah, di sini kita juga coba untuk di terminalnya atau di ini kita coba ping 88 ya. Ketika IP A kita sudah berhasil mendapatkan IP-nya ini, terus kita coba ping 8.8.8.8. Kita enter. Nah, kita sudah data lihat, artinya kita sudah berhasil terhubung ke internet. Oke, sekarang kita lanjut pada pembahasannya selanjutnya, yaitu cara menambahkan user dan menghapus cookies pada hotspot di fitur Mikrotik Administration. Sekian, let's go. Nah, pada pembahasan yang kali ini, setelah kita sudah melakukan konfigurasi pada hotspot pada fitur Mikrotik Administration, sekarang kita akan menambahkan user dan menghilangkan cookies. Nah, yang dimana pada pertama kali misalkan kita sudah memasukkan ataupun mendefinisikan username dan juga passwordnya yang kita gunakan untuk connect ke hotspot yang tersedia. Dan sini kita juga bisa menggambarkan apabila kalau misalkan kliennya terdiri dari lebih dari satu perangkat, bagaimana jadinya. Nggak cukup dengan menggunakan satu user saja, maka dari itu kita bisa menambahkan bagaimana cara menambahkan user, yang dimana kita masuk ke Winbox, terus kita coba masuk ke IP, hotspot, dan users, terus kita coba tambahkan. Nah, di sini kita bisa menambahkan dengan namanya adalah bebas ya, kita kasih namanya adalah bebas, yaitu namanya adalah Sunny. Terus di servernya kita pakainya yang AL ya, yang AL itu hanya digunakan, maka artinya itu segala hotspot yang terdapat pada interface
Mikrotik username ini bisa digunakan pada seluruh hotspot tersebut. Intinya itu kita misalkan pada Mikrotik ini yang memiliki fitur hotspot tidak hanya di Ether 1, misalkan ada Ether, maksudnya di Ether 2, kita juga bisa menambahkan di Ether 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan nanti untuk username dan passwordnya juga sama, yaitu memasukkan Sunny dan passwordnya adalah 28.28. Itu adalah password yang akan kita gunakan untuk username yang kedua. Untuk menambahkan user yang baru, kita apply dan oke. Terus kita coba tambahkan nih. Jadi kita masuk pada Chrome-nya lagi, kita masuk pada desktop Linux-nya. Terus kita masuk pada Chrome lagi. Nah, kita juga di sini coba kita tambahkan ya. Kita coba tambahkan yaitu 10 titik 0 titik 50 titik, maaf, kita masuk ke Chrome lagi. Nah, kita coba di sini ya, kita cari yaitu 10 titik 0 titik 50 titik 1 slash 24 slash status. Kita enter. Nah, di sini kita memasukkan IP ini adalah IP pada hotspot kita, yaitu pada IP address, yaitu IP yang kita coba carikan. Terus kita masuk lagi ke terminal. Dari Master United. Nah, kita sudah berhasil mencari ya. Kita coba tambahkan lagi, yaitu ininya kita masukkan lagi. Karena sebelumnya kita keluar dari website Mikrotik COID ini, maka kita masuk kembali lagi. Kita sudah berhasil masuk pada website Mikrotik COID. Terus kita coba tambahkan lagi, yaitu 10 5 50 titik 1 slash 24, terus kita slash lagi status, kita enter. Nah, kita sudah login ya. Ini untuk yang sebelumnya, yaitu namanya adalah Muhammad Fikri, dan terus kita logout. Nah, kita coba login lagi. Kita login menggunakan yang namanya adalah Sunny. Terus passwordnya adalah sama, yaitu 2828. Ulangi, 2828. Kita connect. Nah, kita sudah berhasil menambahkan user yang baru, yang sebelumnya namanya adalah Muhammad.m.Fikri. Sekarang kita berganti nama menjadi Sunny karena kita berhasil menambahkan Sunny. Nah, keuntungannya apa? Jadi kita tidak perlu susah payah memasukkan username, password, dan itu. Jadi intinya kita sudah berhasil menambahkan user
Sunny ini. Untuk sekarang jadi untuk bagian showcase-nya kita bisa hilangkan. Bagaimana caranya? Kita masuk pada Winbox, terus kita masuk kepada IP, terus kita pilih hotspot, kita masuk ke server profiles, kita pilih yang hotspot 1, kita pilih yang hotspot 1, kita kembali, kita coba kita login, terus kita untuk showcase-nya jangan dicentang ya, kita apply dan nah ini untuk bagian ini showcase-nya kita hapus biar nggak ada history tentang username sebelumnya. Jadi kita showcase, kita apply dan oke. Dan untuk bagian ini kita coba hapus untuk tentang agar menghapus untuk history tentang username yang sebelumnya. Kita hapus, terus kita masukkan lagi kepada ini, kita coba logout, terus kita coba login, kita masukkan yaitu Sunny dan juga Sunny, sandinya adalah 2828. Kita connect. Nah, kita login yang baru ya, yaitu kita sudah berhasil melakukan login yang baru. Kita coba ping di terminal, kita pilih control system tool, kita pilih alat terminal, oke. Kita coba hilangkan terlebih dahulu, kita hapus yang satu, kita coba hapus lagi, kita masuk lagi yang ke alat terminal, terus kita coba ping 8.8.8 enter. Nah, kita sudah berhasil melakukan ping ke internet lagi. Itulah untuk cara menambahkan user dan menghapus showcase pada history kita. Itu saja untuk pengenalan untuk menambahkan user dan showcase-nya. Kita lanjut untuk menambahkan user profile untuk limit bandwidth tertentu. Let's go. Nah, di sini kita akan membahas tentang menambahkan user profile untuk limit bandwidth. Yang sebelumnya kita sudah memperkenalkan gimana caranya untuk menambahkan user dan menghapus showcase pada hotspot. Sekarang kita akan membahas user profile yang ada di hotspot MikroTik. IP hotspot itu ada yang namanya user profile. Untuk user profile itu terdapat satu user saja, profile default. Yang di sini kita masuk ke user profile. Di sini ada satu, yaitu yang default. Di sini kita bisa tambahkan sesuai yang dibutuhkan. Apa sih yang dimaksud dengan user profile itu? Nah, user profile ini jadi dengan user profile ini kita bisa memanajemen hotspot kita. Misal untuk limitasi bandwidth pada user yang kita inginkan, misal user 1 bandwidthnya berapa, IP-nya berapa, itu bisa kita atur dan manajemen dan memanfaatkan user profilnya, yang dimana kita jadi bisa kita klik add, terus kita tambahkan hotspot, kita namanya ganti ya, namanya adalah hotspot, yaitu 512K karena kita menggunakan bandwidthnya adalah 51K. Terus kita masuk ke rate limitnya adalah 512
2K slash 512K, terus kita apply dan oke. Dan untuk bagian yang user kalian bisa definisikan untuk user 1 bandwidthnya 512K saja. Nah, kita pada edit ke user yang pertama, yaitu user 1, kita klik, terus pada bagian profil ini kita bisa edit atau kita bisa pilih yaitu yang hotspot 512K saja. Kita pilih apply dan oke. Ini artinya untuk mengatur kecepatan internetnya. Terus apa yang kita lakukan yaitu sekarang kita melakukan pengujiannya pada desktop Linux. Kita masuk pada Chrome lagi. Kita hapus saja. Kita masuk pada yang sisanya, yaitu kita coba tambahkan lagi, yaitu kita pilih namanya adalah speed test. Nah, pada video yang ada pada contohnya kita bisa tes pada speed test by Ookla, tapi kita akan melakukan uji kecepatan internetnya pada yang tersedia pada uji kecepatan internet pada Google. Terus kita jalankan uji kecepatannya saja. Kita ulangi. Terus kita masih pada speed test. Terus kita jalankan uji kecepatannya saja. Nah, karena kita error, kita coba hapus saja. Nah, kita masuk ke Google Chrome yang baru. Kita tunggu beberapa saat untuk bisa masuk kepada Google Chrome ini. Terus kita klik lagi speed test. Terus kita masuk ke jalankan uji kecepatan. Nah, kita sudah berhasil. Kita tunggu beberapa saat untuk bisa melihat hasil dari speed test ini. Di sini kita sudah berhasil melakukan bandwidthnya yaitu 512K limit per bandwidthnya. Nah, ini keterangannya adalah koneksi kita sangat lambat. Jadi kita sudah berhasil mengatur bandwidthnya agar bisa melakukan user profile untuk limit bandwidth tertentu. Itu saja untuk praktek hotspot pada fitur MikroTik administration. Sekarang kita akan tutup dan cukup itu praktek yang bisa saya tampilkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua dan juga sangat mudah dipahami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau salah dalam pemasukan perintah atau kalimat. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.